Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru IT Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi video tutorial tentang belajar Microsoft Word bagi pemula. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Selamat belajar. Dalam tutorial part 1 ini akan saya bagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah kita akan belajar memformat teks. Sesi yang kedua, membuat tabel. Sesi yang ketiga, menyisipkan gambar. Baik, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama, kita akan belajar memformat teks. Langkah-langkahnya adalah kita buka aplikasi Microsoft Word. Setelah terbuka ini, kita pilih blank document. Sekarang kita mengetik, misalnya seperti ini. Dalam tutorial ini akan saya bagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama, memformat teks. Sesi kedua, membuat tabel. Sesi ketiga, menyisipkan gambar. Baik, sudah ada tulisan seperti ini. Sekarang, bagaimana jika tulisan saya ini akan saya ubah menjadi rata tengah? Caranya adalah kita blok tulisan ini, kemudian kita arahkan mouse kita ke atas, kita tunjuk center, kita klik center. Atau kita bisa menggunakan Ctrl E pada keyboard. Ctrl tambah E ditekan secara bersama-sama, nanti akan menjadikan tulisan ini rata tengah. Baik, sekarang saya kembalikan dulu. Saya ulang. Untuk menjadikan tulisan ini rata tengah, yang perlu kita lakukan adalah kita blok tulisan ini, kemudian kita tekan center ini, atau kita tekan Ctrl tambah E pada keyboard secara bersama-sama. Baik, untuk membuat rata tengah sudah selesai. Sekarang kita belajar tentang membuat rata kanan. Saya kembalikan lagi. Tulisan ini akan saya buat rata kanan. Caranya kita blok, kemudian kita klik ini line right, atau kita tekan Ctrl R pada keyboard. Baik, saya ulang. Saya kembalikan lagi. Kita blok tulisan ini, kemudian kita tekan ini line right, atau kita tekan Ctrl R pada keyboard. Baik, untuk membuat rata kanan sudah. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat rata kiri kanan? Saya kembalikan lagi ini ya. Tulisan ini akan saya buat menjadi rata kiri kanan. Caranya adalah kita blok, kemudian kita klik yang rata kiri kanan, yaitu justify ini. Kita klik justify. Nah, ini sudah rata kiri dan kanan. Untuk membuat rata kiri kanan dengan menggunakan keyboard, kita bisa
ketik secara bersama-sama Ctrl C. Ctrl C. Baik. Untuk rata kanan kiri kita sudah selesai. Sekarang kita akan belajar untuk membuat tulisan ini menjadi huruf tebal semua. Caranya, kita blok tulisan ini, kemudian kita tekan huruf B ini ya, kita tekan huruf B ini. Nah, sudah berubah menjadi huruf tebal. Atau kita menggunakan keyboard juga bisa. Kita gunakan Ctrl B. Ctrl B pada keyboard. Baik, saya ulang. Untuk membuat tulisan ini menjadi huruf tebal semua, kita blok. Kemudian kita tekan huruf B. Atau kita menggunakan keyboard Ctrl B. Baik, sudah paham? Kalau sudah, sekarang kita akan belajar untuk membuat huruf miring. Caranya adalah kita blok, kemudian kita klik I, huruf I ini di sebelahnya B ini, italic. Tulisan ini akan berubah menjadi miring. Atau kita juga bisa menggunakan keyboard dengan cara ketik secara bersama Ctrl I. Misalkan Ctrl I. Nah, ini saya menggunakan keyboard. Jika kita ngetiknya 2 kali, maka dia akan kembali menjadi tulisan tegak lagi. Ya. Baik, untuk membuat tulisan miring sudah selesai. Sekarang kita akan membuat tulisan bergaris bawah. Tulisan bergaris bawah. Caranya adalah kita blok tulisan ini, kemudian kita klik huruf U di samping huruf I tadi. Nah, tulisan ini akan berubah menjadi tulisan yang bergaris bawah. Atau kita juga bisa menggunakan keyboard. Caranya adalah menggunakan Ctrl U yang ditekan secara bersama-sama. Ctrl dulu, kemudian huruf U. Jika kita tekan 2 kali, maka ia akan berubah menjadi tidak bergaris bawah lagi. Oke, Ctrl U untuk mengubah tulisan menjadi bergaris bawah. Baik, tulisan bergaris bawah sudah. Saya kembalikan dulu. Sekarang bagaimana caranya kita mewarnai huruf? Untuk mewarnai huruf gampang sekali. Kita tinggal blok tulisan ini. Kita blok. Kemudian kita arahkan ke huruf A yang ada merahnya ini. Kita klik. Tulisan ini berubah menjadi warna merah. Bagaimana untuk warna yang lain? Gampang. Kita arahkan ke samping huruf A ini, ada panah kecil. Kita klik. Nah, ini ada macam-macam warna yang bisa kita pilih. Ini adalah warna standar. Ya, misalkan kita pilih ungu, boleh. Misalkan kita pilih hijau, bisa. Kita pilih misalnya kuning, juga bisa. Baik, ini adalah cara untuk membuat tulisan menjadi berwarna. Kita kembalikan menjadi automatic hitam. Nah, sekarang saya akan mengubah tulisan ini menjadi huruf kapital semua. Huruf kapital atau huruf besar. Ya, caranya gampang sekali. Ini kita blok.
Kemudian kita arahkan ke sini. Ada tulisan A besar dan A kecil. Kita klik tanda panahnya. Kemudian kita klik uppercase. Tulisannya uppercase ya. Uppercase. Ini akan berubah menjadi huruf kapital semua. Untuk mengembalikan huruf kapital menjadi huruf kecil semua, misalnya kita arahkan ke sini lagi, kita klik tanda panahnya, kemudian kita pilih lowercase. Kalau lowercase ini semuanya nanti akan berubah menjadi huruf kecil semua, tidak ada huruf kapitalnya semua. Nah, huruf pertama pun menjadi huruf kecil. Tetapi apabila kita menggunakan yang ini, yang menggunakan sentence case, nanti setiap awal kalimat nanti dia akan menjadi huruf kapital secara otomatis. Sekarang kita klik sentence case. Nah, D-nya kapital, sesi kapital, sesi yang ini juga kapital. Baik, untuk mengubah tulisan huruf kecil menjadi huruf besar sudah. Sekarang kita akan belajar tentang copy paste. Copy paste. Copy paste itu adalah fasilitas untuk menyalin sebuah tulisan. Caranya adalah kita blok tulisan ini semuanya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Sekarang kita tentukan tempat untuk meletakkan tulisan yang sudah kita copy tadi, misalnya di bawahnya. Caranya meletakkan atau menempelkan tulisan tadi, kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Ini ada bermacam-macam paste, kita pilih salah satu, misalkan saya pilih yang ini. Oke. Saya ulang, ini saya kembalikan seperti yang semula. Untuk menyalin sebuah kata atau kalimat, kita menggunakan fasilitas copy. Kita blok, kemudian kita klik kanan, copy, atau kita juga bisa menggunakan tabel dengan cara kita ketik Ctrl C secara bersama-sama. Misalkan saya menggunakan keyboard Ctrl C. Kemudian kita letakkan di tempat yang sudah kita tentukan, misalnya di bawahnya. Kita Ctrl V untuk menempelkan apabila kita menggunakan keyboard. Kita coba Ctrl V. Nah, Ctrl V itu sama dengan paste. Ya, Ctrl V maksud saya sama dengan paste. Baik, saya kira untuk copy paste sudah paham. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Pada sesi 2 kita akan membuat tabel. Caranya adalah kita arahkan mouse kita ke insert, ini ya, ke tab insert. Kemudian setelah itu kita klik table, ini tepat di bawah insert, kita klik saja. Nah, ini ada kotak-kotak banyak ini ada 10 kotak ke kanan, kemudian ke bawah juga ada 10 kotak. Ini maksudnya adalah
tabel yang akan kita buat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita ingin membuat tabel dengan 5 kolom, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian barisnya misalkan 10. Kita klik semua kalau 10. Setelah itu kita klik. Nah, tabelnya sudah jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal mengaturnya. Caranya mengatur adalah kita misalkan kita ketik dulu, misalkan nomor ya, nomor, kemudian nama siswa, misalkan jenis kelamin, terus misalkan tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, sekarang kolom-kolom ini bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Misalkan gini, kita klik, kemudian kita drag, nomor sempit ya, karena tulisannya hanya ada 2 huruf. Kemudian nama siswa agak lebar, kemudian jenis kelamin agak sempit, kita sempitkan saja, tidak apa-apa, menjadi 2 baris tidak apa-apa. Kemudian tanggal lahir ini juga agak lebar, misalkan segini juga sudah cukup. Kemudian alamat ini agak lebar, kita klik, kemudian kita drag ke kanan. Nah, misalkan segini sudah cukup. Sekarang kita akan buat tulisan ini menjadi tepat di tengah-tengah kolom. Kita blok semuanya saja. Kita kembali ke home. Kita kembali ke home. Kemudian kita klik rata kanan, center. Atau kita juga bisa menggunakan Ctrl E pada keyboard. Ini sudah berada di tengah-tengah, tetapi tulisan ini masih ada di atas, tidak berada di tengah-tengah. Ini nama siswa ini masih berada di atas, kemudian tanggal lahir juga masih ada di atas, alamat juga masih berada di atas. Bagaimana cara membuat tulisan ini menjadi tepat di tengah-tengah? Kita blok semuanya saja, tidak apa-apa. Kemudian kita klik layout. Layout ini sudah ya. Kemudian kita klik yang tepat di tengah-tengah ini adalah ini, align center. Kita klik saja. Nah, sudah ada di tengah-tengah. Gampang sekali. Bagaimana apabila baris pada tabel ini, baris pertama pada tabel ini akan kita warnai? Caranya adalah kita kembali ke home. Oh maaf, kita ke desain. Ya, kita ke desain ini, kemudian kita klik shading. Misalkan kita akan memberi warna hijau ini, atau warna apa saja terserah. Ya, kita klik misalkan warna hijau muda ini. Nah, sudah jadi seperti ini tabelnya. Sekarang kita akan mengisi tabel ini dengan data. Misalkan kita nomor ini kita isi nomor 1, nomor 2, maaf, nomor 1, kemudian nomor 2, kita klik, tidak boleh kita enter. Kalau kita enter nanti
baris ini, kolom baris ini akan berubah menjadi lebar. Kita klik saja 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ada 7 siswa. Ini masih ada di pinggir kiri, rata kiri. Bagaimana untuk membuat tepat di tengah-tengah? Kita kembali ke home, kemudian kita klik center lagi, rata tengah, atau Ctrl E pada keyboard. Oke, sekarang kita tulis nama siswa, misalkan menggunakan huruf kecil saja ya, misalkan Ahmad Ridho. Kemudian baris bawahnya kita bisa menggunakan keyboard, kita tekan panah yang ke bawah, yang di sebelah kanan bawah ini, atau juga kita bisa klik, misalkan Eko Patrio, misalkan lagi Siti Kondilati, Agus Pranoto, Sugeng Wibowo, Abdul Ghafur, Sulaiman Rashid. Nah, sudah selesai nama siswa. Biasanya nama siswa ini tidak perlu kita letakkan di tengah ya, tidak perlu. Kita biarkan saja rata kiri. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin Eko Patrio L. Ya, ini huruf kapital ini L. Kemudian Eko Patrio L. Siti Kondilati P, Agus Pranoto L, Sugeng Wibowo L, Abdul Ghafur L, Sulaiman Rashid L. Sekarang kita tengahkan tulisan ini dengan cara Ctrl E atau tekan center ini. Kemudian tanggal lahir, misalkan Blora 1 April 2000, bawahnya Blora 2 Mei 2000, misalkan bawahnya Ngawi 7 Juni 2000. Nah, ini kurang lebar, maka harus kita lebarkan. Caranya kita klik di sini juga bisa, pas garis ini, kemudian kita geser ke kanan. Atau menggunakan ini juga bisa, menggunakan garisnya juga bisa. Oke, misalkan ini Pati 20 Januari 2000. Misalkan Blora lagi 1 Juli 2000, Blora 4 Agustus 2000. Kurang lebar lagi, kita lebarkan, kita klik garisnya, kemudian kita geser ke kanan. Kemudian yang terakhir misalkan mana ya, Tegal 11 Mei 2000. Misalkan alamatnya ini kita isi sama, misalkan alamatnya Ngawen, Blora. Nah, jika alamatnya ini sama, maka kita bisa menggunakan fasilitas copy paste. Kita copy saja, kita blok, klik kanan, copy. Kemudian untuk meletakkan tulisan yang sudah kita copy,
semuanya kan sama. Kita blok semuanya ini, kolom dan baris ini kita blok, kemudian kita klik kanan, paste. Sudah terisi semua secara otomatis. Tetapi kita misalkan isi satu-satu juga bisa, kita paste satu-satu juga bisa, tapi itu terlalu lama. Misalkan begini, ini paste, klik kanan, paste, atau Ctrl V, atau Ctrl V, atau Ctrl V, atau Ctrl V. Ini juga bisa. Tetapi itu terlalu lama bagi saya. Tapi tidak masalah. Yang penting kita bisa. Misalkan saya ulang seperti tadi, kita blok semua, saya hapus. Kemudian kita pastekan secara bersama-sama, kita blok, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, langsung terisi semuanya. Baik, untuk mengolah tabel kita sudah selesai. Bagaimana caranya kita menggabung beberapa sel menjadi satu? Misalkan seperti ini. Saya akan membuat tabel lagi. Insert table, misalkan saya buat ini berapa ya, misalkan 10. Oh maaf, saya ulang. Insert table, ini kolomnya 10, barisnya misalkan berapa ini. Nah, kita isi langsung, kita isi saja nomor, misalkan ini nama, kemudian ini misalkan kita isi bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, misalkan cukup sampai September saja, tidak apa-apa. Sekarang kita atur, kita kurangi lebarnya ini. Caranya adalah kita letakkan mouse kita pas di garis, kemudian kita geser ke kiri. Kemudian nama, ini agak lebar dikit, tidak apa-apa. Kemudian ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oh maaf, ini Agustus biasanya. Nah, sekarang yang kolom yang di atas ini akan kita gabung menjadi satu. Caranya bagaimana? Gampang. Kita arahkan mouse kita ke desain ini. Oh, maaf, ke layout ya. Kita arahkan ke layout ini. Kemudian kita arahkan lagi ke eraser. Ini eraser itu artinya penghapus. Jadi nanti fungsinya adalah untuk menghapus garis-garis yang kita inginkan. Baik, kita klik eraser, kemudian kita klik mana garis yang ingin kita hilangkan. Misalnya ini, klik, kemudian ini klik, kemudian ini klik, ini klik, ini klik, ini klik. Sudah selesai. Ini menjadi satu kolom. Sekarang kita ketik saja bulan. Nah, sudah selesai. Oh ya, ini masih ada satu. Ya, kita klik lagi eraser, kita klik. Oke. Kemudian nama ini juga akan kita gabung dengan baris di bawahnya. Caranya kita klik saja,
karena ini eraser masih aktif. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal memformat tulisan ini menjadi lebih rapi. Caranya kita kembali ke home, kemudian kita blok semuanya, kemudian kita buat rata tengah. Caranya kita klik center atau Ctrl E pada keyboard. Nah, sudah berada di tengah-tengah kan ini, tetapi ini masih di atas, belum berada di tengah-tengah. Caranya kita blok lagi, tidak apa-apa, kita blok, kemudian kita arahkan ke layout, kita klik layout ini, kemudian kita klik yang di tengah ini, align center ya, align center. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah. Gampang sekali. Untuk datanya silahkan diisi sendiri, gampang. Baiklah, untuk memformat tabel sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi ketiga. Dalam tutorial sesi ketiga ini kita akan belajar menyisipkan gambar pada halaman. Caranya gampang sekali. Kita arahkan mouse kita ke tab insert. Ini insert, kita klik, kemudian kita klik pictures ya, pictures. Nah, sekarang kita tinggal pilih gambar mana yang akan kita sisipkan pada dokumen. Misalkan gambar logo, misalkan logo Kabupaten Blora. Kita klik gambar logo Kabupaten Blora, kemudian kita klik insert ini. Nah, gambarnya sudah masuk di dokumen. Gambar ini masih terlalu besar atau mungkin sangat besar, jadi harus kita kecilkan. Caranya mengecilkan gampang sekali. Kita arahkan mouse kita ke wrap text dulu ya, kita arahkan ke wrap text ini, kemudian kita pilih salah satu dari ini. Misalkan gambar ini mau saya taruh di atas teks, maka kita klik in front of text. Gambar ini berada di atas teks, jadi gambar ini menimpa teks. Kita klik in front of text, klik. Nah, kalau sudah kita klik, maka gambar ini bisa kita kecilkan dan kita geser-geser. Sebelum kita klik wrap text tadi, gambar ini belum bisa kita geser-geser. Memang sudah bisa kita kecilkan, tapi belum bisa kita geser. Nah, sekarang kita geser. Yang kita geser adalah pojoknya, agar supaya dimensinya tetap, panjang kali lebarnya tetap. Nah, sekarang ini bisa kita geser ke kanan atau ke kiri, ke tengah bisa. Misalkan gambar ini akan saya letakkan tepat di tengah-tengah, kita gunakan fasilitas align ini. Tapi sebelumnya kita klik dulu gambar ini, kemudian kita klik align. Terserah mau kita, misalkan kita letakkan di sebelah kiri halaman misalkan, maka dia akan berada di sebelah kiri. Misalkan kita klik align center, maka dia akan berubah menjadi ke tengah. Kemudian misalkan kita klik align right, akan berubah menjadi di pinggir kanan. Misalkan lagi kita letakkan di tengah-tengah halaman, kita klik align middle,
tapi ini rata kanan ya, di tengah-tengah halaman karena kita tadi masih rata kanan. Sekarang kita ubah menjadi rata tengah. Tepat di tengah-tengah halaman adalah line center. Ini secara vertikal tepat di tengah-tengah, secara horizontal tepat di tengah-tengah. Baik, gampang sekali. Ini adalah cara pertama kita menyisipkan gambar dengan menggunakan fasilitas insert, kemudian picture, kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan, kemudian insert. Gampang sekali. Kemudian ini misalkan saya hapus dengan cara saya yang kedua. Cara yang kedua adalah kita misalkan punya gambar di sebuah folder ya, kita minimize dulu, kita sembunyikan dulu program Microsoft Word-nya, dan kita cari di folder, misalkan di picture ya, di picture, misalkan tadi logo Kabupaten Blora ini, kita klik kanan, copy, klik kanan, copy, atau Ctrl C pada keyboard. Ctrl C pada keyboard sama. Kemudian kita buka lagi Microsoft Word dan langsung kita tempelkan di dokumen. Caranya adalah Ctrl V pada keyboard, Ctrl V. Nah, sama. Ctrl V atau klik kanan paste, sama. Nah, untuk mengubah gambar ini menjadi lebih kecil, sama seperti tadi, kita klik dulu gambar ini, kemudian klik format, atau klik dua kali, klik gambar ini, nanti otomatis kita akan masuk ke format, klik. Nah, ini langsung ke format, klik, cepat. Langsung kita klik wrap text tadi, kemudian kita tentukan misalkan gambar ini berada di bawah teks, jadi teks nanti berada di atas gambar ya, behind text. Sekarang setelah kita klik wrap text, bisa kita geser, kita kecilkan. Yang kita kecilkan menggunakan kotak yang ada di pojok ini ya, jangan menggunakan yang ini karena nanti dimensinya akan berubah. Saya batalkan, pakai yang pojok ya, pakai yang pojok. Baik, ini adalah cara yang kedua. Kita hapus. Sekarang menggunakan cara saya yang ketiga. Bagaimana caranya? Ini agak ribet, tapi tidak masalah, semua kita harus bisa ya. Ini tetap ada manfaatnya nanti, misalkan kita membuat soal atau apa, ini cara yang ketiga ini pasti akan berguna. Langsung saja kita insert, kita klik insert, kemudian kita klik shapes ya. Misalkan shapes itu artinya bentuk ya, kita mau menggambar bentuk atau bangun, misalkan kita bangunnya adalah persegi panjang ya, atau lingkaran juga bisa, lingkaran ya, lingkaran juga bisa. Terus kita drag, kita gambar di sini, kita tekan terus, kemudian kita drag, kita seret mouse kita lepaskan, sudah, lingkarannya sudah. Sekarang lingkaran ini akan saya masuki gambar. Caranya gampang, klik dua kali cepat gambar lingkaran ini, klik ya. Setelah itu klik ini shape fill, ini shape fill. Shape fill itu adalah isi bangun ya, kita akan mengisi bangun ini dengan gambar. Jangan kita klik shape fill ini, tapi yang kita klik adalah tanda panah ini, tanda panah kecil ini, kemudian kita pilih picture ya, picture,
picture itu gambar. Kita klik. Nah, jika muncul seperti ini, nggak usah panik. Ini kita maksudnya langsung diarahkan ke internet. Tapi karena jaringan internet saya ini lagi ada masalah, maka kita menggunakan offline saja, ya. Dengan menggunakan offline, dengan cara kita klik work offline yang di tengah ini, kita work offline saja. Nah, nanti kita langsung diarahkan ke picture, gambar. Nah, misalkan saya mempunyai logo ini, misalkan Kementerian Agama, ya. Ini Kementerian Agama, ini adalah instansi saya. Kita klik 2 kali, nah akan muncul, ya, akan muncul. Bagaimana untuk memperbesar atau mengecilkan? Kita klik ini, kita klik, kemudian kita seret keluar atau ke dalam sesuai dengan selera kita. Nah, ini karena gambarnya tidak sesuai dengan bentuk bangunnya, maka menjadi seperti ini. Misalkan kita ganti gambarnya, menjadi gambar yang lain, kita kembali lagi klik save file tadi, kita klik panahnya, kemudian kita klik picture, kemudian kita pilih work offline, kemudian kita pilih misalkan picture yang ini, ya, misalkan gambar saya dengan istri saya ini. Nah, ini, nah sudah gampang sekali. Ini adalah cara insert picture, cara saya yang ketiga. Nah, kita kecilkan, kita besarkan. Nah, sesi yang ketiga sudah selesai. Tunggu di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.